sekalian, selaku Kepala SMP Al-Azhar dan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Rizky Haji Mulyadi Magister Manajemen selaku pemangku Pondok Pesantren Darul Ihsan, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru SMP maupun SMA Al-Azhar yang saat ini hadir di acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Fakih. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan hari ini adalah mungkin teman-teman di sini sudah tahu bahwa visi Yayasan Pondok Pesantren Darul Ihsan itu adalah terwujudnya insan yang mantap, intan, dan unggul intek. Nah, berdasarkan visi dari yayasan, kita ketahui bahwa kalimat pertamanya itu adalah insan, manusia. Nah, mungkin selama ini kita tahunya insan di sini maksudnya adalah siswa, peserta didik yang ada di SMP Al-Azhar. Tetapi sebenarnya insan yang dimaksud di sini adalah 3 orang. Jadi 3 orang, yang pertama itu adalah peserta didik pasti, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga itu adalah orang tua. Artinya apa? Jadi kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah bentuk dari Yayasan Pondok Pesantren untuk mewujudkan insan. Yang dimaksud di sini adalah guru yang mantap intan maupun yang unggul intek. Nah, untuk kegiatan hari ini, maka salah satu dari program yayasan, jadi masih berkesinambungan dengan program yayasan, yaitu adalah terwujudnya insan yang mantap intan maupun yang unggul intek. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kegiatan-kegiatan seperti ini sudah hal yang lumrah di Al-Azhar. Bukan cuma sekedar siswanya saja yang belajar, gurunya pun juga akan belajar. Belajar apa? Kalau hari ini berarti terkait budaya positif. Pak Fakih selaku calon guru penggerak angkatan 10. Nah, sampai saat ini terkait calon guru penggerak itu sudah sampai angkatan 11. Nah, nanti diharapkan bukan hanya sekedar Pak Fakih yang akan mendiseminasikan terkait materi-materi yang ada di CGP calon guru penggerak. Diharapkan tahun depan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Al-Azhar juga diharapkan didorong untuk mengikuti apa itu CGP calon guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Hari ini walaupun diseminasinya kayak seminar, tapi ini diniati senang, bahagia. Kalau kita bahagia, insya Allah apa yang nanti kita sampaikan bisa masuk. Ini sampai gak bahagia, saya juga ikut gak bahagia. Hari ini materinya enak, yang pasti bernuansa positif. Kalau positif itu enak, ya. Jadi kita sebagai guru next, kita termasuk guru yang hebat. Profesi kita adalah yang hebat, yang luar biasa. Di dalam sekolah, apalagi di kurikulum Merdeka, saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai guru harus menuntun anak kita sesuai kodrat zaman dan sesuai kodrat alam. Sebelum masuk ke materi, kita sepakati untuk hari ini, kesepakatan semua buat saya dan buat sahabat semua, Pak dengan kita 1 jam ya, nggak usah lebih, kita pulang. Boleh makan, monggo, konsumsinya di samping. Yang pengen makan, pengen minum, yang penting sampai bahagia. Ini bahagia atau bahagia ya. Untuk awalan pertanyaan pengantin berhubungan dengan budaya positif. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nanti
saya tanya ke dengan saudara, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo yang mau bantu saya, mungkin ada misturu. Kita monggo misturu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak? Ini awalan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak untuk perkembangan zaman saat ini. Sepertinya hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak karena budaya dan kebiasaan perkembangan zaman. Kalau sekarang, kalau menurut saya hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Gitu. Oke, terima kasih, kita beri tuas untuk setuju. Terus yang pasti kita beranggapan bahwasanya saya sendiri ketika ada di kesiswaan, kedisiplinan dengan ratusan siswa harus menjaga, kalau satu pasti bisa. Kita kadang menganggap, oh ini saya hukum pasti akan nurut dengan saya. Iya kan? Anak ini engkau tak hukum ini nurut karo aku. Yang apa? Itu adalah namanya ilusi kontrol. Tahu ilusi kontrol? Ilusi kontrol itu anggapannya kita bahasanya anak itu bahasanya nurut dengan kita, tapi belum tentu. Next, kita main dulu. Duduk samping-samping dua, monggo yang belum punya pasangan ini loh ya, pasangan yang monggo turun dua. Sekarang saya bacakan, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Jadi satu nih, Anda tangannya sampai kunci penopong mas atau duit 20 juta, Anda simpan di kepala tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga sampai Anda. Sini geser ini Bu, si enak. Kalau koncone Bu Nova ini Bu. Biola sih Bu Fitri. Nama pasangan. Oke. Nah, tugasnya yang sebelah sini, yang B, Bu ya Bu Fitri. Yang tugas B itu adalah mencoba. Ada terkesima ya, fokus ini. Tugas yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman Anda. Sampai sing piye carane sing B iki tangane sing A dibuka. Coba. Lho sekarang bisa sampai bukan masuk. Oke. Wes monggo yang A silakan dikepalkan tangannya, yang B mencoba untuk membuka. 3 menit. Sudah apa belum? Yang berhasil siapa? Berhasil bukan? Dari permainan itu ada yang A, yang kebuka. Kau loh, kau. Sing ayo, kami sih buka.
sebab istri kenapa gak gelem buka dulu? Kenapa gak gelem buka? Iya. Soalnya Ya isi mau dulu. dirayu. Soalnya mau dirayu ya. Monggo Miss Fitri. Nyala. Ini nyala. Nyala. Iya. Nyala. Oke, tadi saya sudah menutup dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga, tapi Bu Yula sudah berusaha juga sih. Cuman apa ya? Kayak betul. Karena bukti-bukti pelajari Anda dari Pak Kelembong. Itu kan Jadi gak ada yang istimewa sehingga gak mau buka ya. bisa jadi karena itu. Oh gitu. Karena kan Atau yang mau nah, jadi dari permainan itu seperti yang saya tanyakan, apakah Anda membuka dan menutup kepala tangan Anda yang tadi tidak mau? Yang kedua, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol ya? Keliru ya. Diri sendiri. Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya. Jadi gini, secara tidak sadar, ketika kita mengepalkan itu adalah sebagai apa? Kontrol diri kita. Ini gak gelem, yos gak gelem. Nah, kalau misalnya ada motivasi, walaupun dikasih apapun, ternyata yang di sebelah sini yang A nggak mau ada yang buka. Kalau dulu ada yang buka, ternyata apa? Motivasinya luar biasa, tetap dalam pendiriannya. Bahasanya kita harus punya pendirian. Hubungannya apa? Next. Nah, ini berhubungan dengan teori kontrol tadi. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ingat ya teman-teman, bahasanya selama ini saya juga mengalami ketika ikut guru penggerak, ternyata saya di titik ini saya mengalami ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Bahasanya ketika di depan kita murid belum tentu di belakang. Contoh lagi kelas 9. Sebab saya ngajar kelas 9, kelas 9. Ketika ada saya nurut, tapi belum ketika di belakang wangi dan lainnya, ada yang sampai bertengkar kemarin. Jadi itu terbangun ilusi kontrol saya. Mungkin teman-teman juga kayak gitu. Kalau nggak sependapat boleh mengajukan, nggak apa-apa. Yang kedua, bahasanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang kita juga gitu. Ketika anak salah, terlambat, ceramah ya sampai muta-muta, sampai beranggapan habis saya ceramahin bla 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 akan berubah. Ternyata itu juga hanya ilusi kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi kita beranggapan bahwasanya kita ini orang yang paling sempurna dan murid kita harus sempurna sesuai dengan keinginan kita. Itu yang terjadi selama ini. Dari pengalaman saya, muridku kudu ini, kudu di sini, tapi kita nggak tahu. Kan kita kembali lagi dari kata-kata beliau, kita harus menuntut murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nggak bisa menyamakan dengan zamannya saya. Kalau zamannya saya sama zamannya Miss Nova atau Guru itu beda. Kalau Guru itu mondok dan lain, kalau zaman saya dihukum dan lain, pasti nanti nurut. Belum tentu Miss Nova atau zaman sekarang sangat beda. Itu yang dinamakan ilusi kontrol. Next. Nah, ini adalah perubahan ketika saya mengetahui paradigma stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Pilihannya gimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi
ketika kita merubah ilusi kontrol, kita jangan uang misalnya kita sama murid, jangan murid kita yang harus sesuai dengan kita, tapi bagaimana kita memahami kehendak murid, tapi tetap dengan koridor ya, memahami enak, gak usah PR yo murid dari gak usah pelajaran Pak jam kosong, bukan itu. Memahaminya adalah sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kita memilih, semua perilaku memiliki tujuan. Dulu juga saya seperti itu. Oh, ada yang salah. Ketika kita memandang sesuatu, mungkin kita punya teman, circle kita, komunitas kita. Ketika kita bersalah, kita memandangnya jangan salah, tapi memandang orang itu hal-hal yang positif. Husnudon kata misalnya. Jadi kita nggak boleh berburuk sangka. Kalau kita husnudon pasti positif, nggak ngono Bu Fitri. Nah, jadi budaya positif utamakan untuk husnudon. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang bahaya. Ketika dia sudah memiliki cara berpikirnya, saya bisa mengontrol orang lain, bisa target diri, terus gak mereka. Jadi bagaimana? Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya sama mau gagal, pasti aku juga buka tangan nih. Aku tak tukar modalnya, misalnya dalam itu. Pilihannya apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Karena apa? Ketika kita menyatukan, itu adalah melengkapi sebuah kekurangan menjadi sempurna, bukan mencari sebuah kesempurnaan. Selanjutnya, model berpikir menang dan kalah. Padahal di dalam dunia pendidikan gak ono kalah menang. Adanya apa? Model berpikir menang dan menang, gak ada kalah menang. Next, apa itu budaya positif? Baru masuk ke budaya positif. Ada yang bisa bantu saya? Apa itu budaya positif? Yang seperti biasa kita lakukan budaya positif lebih ke contoh kecilnya kedisiplinan. Budaya positif datang pagi, terus ada jadwal datang, nah itu mungkin budaya positif kita. Terima kasih Bu Irma. Jadi budaya positif kayak datang pagi dan lain. Intinya budaya positif itu menciptakan sebuah kenyamanan. Next. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Makna disiplin. Oke. Kita pernah beranggapan bahasanya makna disiplin dalam budaya kita. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Itu yang dinamakan disiplin. Kita beranggapan bahasanya disiplin itu anak kita tertib, teratur, kepatuhan dan pada peraturan. Yang kedua, disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh misalnya pada dengan disuruh, ayo disiplin, berangkat kami dan lain, pasti ada namanya ketidaknyamanan. Tapi lanjut next. Sebenarnya kata disiplin adalah disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seorang menggali potensinya menuju
menuju tujuan mulia, sesuatu yang menghargai dan bermakna. Disiplin itu seperti itu, menggali sebuah tujuan yang mulia. Yang kedua, disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk mendidik. Tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, saya tanya, kebajikan universal. Ketika anak itu nyuri, itu salah apa? Dipandang kebajikan universal, salah. Pokoknya kebajikan universal itu tidak mengikat ras, agama, dan lainnya. Orang minum, salah apa? Alkohol, ya, minum alkohol, salah apa enggak? Ini mengangkut kebijakan universal loh, salah apa enggak? Belum tentu. Nah, ini yang beda, belum tentu. Monggo Pak. Gini, pertanyaannya, minum alkohol itu salah apa enggak menurut kebajikan universal ya? Apa? Tadi kan? Belum tentu. Monggo Pak. Karena ada budaya yang membolehkan minum di suatu daerah yang lain. Jadi di mana kita bekerja, di situ lagi dijunjung tinggi, ada aturan-aturan yang mungkin di sini tidak boleh, tapi di tempat lain itu diperbolehkan. Oke, jadi masih ada namanya zakat budaya. Agama dari 5 ada nggak yang masih memperbolehkan minum alkohol? 5. Yakin? Cari yang lain ya. Saya ini bahas kebijakan apa? Ketika makan atau apa, pasti kan minum, penjamuan dan lainnya. Saya tapi nggak ikut. Ini bahas kebajikan universal. Jadi seperti kebajikan universal itu semuanya sepakat. Contoh menghormati, kebajikan universal apa enggak? Iya. Gak ono. Terus misalnya awakmu didoni ngono kan? Gak mangkel. Pasti semuanya mangkel. Jadi kebajikan universal itu seperti itu. Tidak ada sekat-sekat baik budaya, ras, agama, dan negara dan bangsa. Semuanya sepakat. Next, Pak. Nah, ini kita lanjutkan. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat sportif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, nilai-nilai yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Jadi nilai universal itu, nilai kebajikan universal itu tidak menabrak. Semuanya sepakat, ini salah ya salah. Kalau ini benar, itu kebajikan universal, tidak memandang agama, ras, suku, bangsa, dan negara. Next Pak. Nilai-nilai tersebut, nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar Kristus, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau kita ngomong kurikulum Merdeka Belajar, sebenarnya anak sudah melakukan banyak kegiatan yang hampir sama. Jadi kalau ketika ada P5 dan berarti kita yang di sekolah kita, baik SMP, SMA, dan SMK atau lembaga kita, itu harus lebih dulu
nanti kita ditantang untuk membuat lebih kreatif lagi. Sebab kalau kita nanti tetap sama, ya sama dengan sekolah lain. Jadi P5 itu beriman, insya Allah semuanya beriman, anak-anak kita beriman, mulia, mandiri, bernalar kritis, berbeda, bergotong royong, kreatif. Nah, lanjut next. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Jadi ketika motivasi internal itu masih belum ada, itu sangat sulit. Jadi apa ya? Tahu motivasi internal? Pernah tahu ya? Sampai melakukan semuanya itu karena kehendak hati, senang. Kok ini senang bahagia, Ustaz. Jalan-jalan. Wah, siapapun kita dari mana kok senang bahagia jalan. Jadi motivasi internal itu motivasi yang kita lakukan dari kita sendiri. Dan ketika kita sudah punya motivasi internal, kerja apapun akan senang. Sama kita di mana pasti senang. Urip kok senang toh, senang. Delok murid ngono senang. Rela kuwasa motivasi internal. Next. Sekarang yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Oke. Lanjut. Motivasi. Ini sangat perlu dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai kehilangan motivasi kita. Motivasi orang tua dan lainnya harus punya, hidup harus punya motivasi. Kalau nggak punya motivasi, kan dulu siapa? Yang pertama, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pernah enggak Bu? Bapak sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan sebuah kegiatan atau tujuan pasti ada namanya motivasi. Motivasi itu dibagi jadi dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik yang di luar sama juga tahu, misalnya aku tuh ini didelok kae, ono kae si seneng, aku ngakon iki sing ini ya masih ada kaitannya dengan orang. Nah, ini cepat entek motivasi. Apa enggak ada yang jelek motivasi itu baik. Tapi kalau kita punya motivasi intrinsik, itu bersini gak cepet entek gak boros. Jadi sampai ku uripes oke sudah punya motivasi diri, ya enak. Bagi kena guncangan kiwanan tetap semangat, pantang mundur. Lanjut. Ya. Dari sini untuk menghindari ketidaknyamanan, kita lanjut ya. Nah, ini motivasi yang eksternal itu untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan hukuman. Jadi kadang murid kita atau kita sendiri, ketika motivasi eksternal, disiplin, sholat duha, tertib, kalau masih punya motivasi eksternal itu pasti aku khawatir di pokok lari-lari jalan pasti. Kalau Pak Gofur Pak Gofur. Misalnya ketika mengerjakan PR, murid mengerjakan PR karena takut dihukum atau yang lainnya. Kalau murid kita masih punya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Nah, motivasi yang kedua ada imbalannya. Aku ngelakuin ini, ono imbalan. Contohnya apa ketika murid mengerjakan PR karena ingin mendapat pujian guru. Ini kalau ada pujiannya enggak berat. Jadi nilai motivasi eksternal itu
juga sangat bahaya kalau sampai lakoni wapi ternyata karena dipuji kita dipuji wadah gerodok bisa angkat-angkat ngomong. Tapi ketika kita punya motivasi internal, saya melakukan ini untuk diri saya sendiri, tidak butuh ada pujian, tidak butuh namanya ketidaknyamanan. Itu enak. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ketika ditanya, atau sampai udah jadi kebiasaan Pak, saya berangkat pagi. Nah, berarti itu menjadi sebuah motivasi internal. Atau sampai ngerjain PR, ya saya aku pengen apa? Kalau masih ada rasa pengen nilai baik, itu masih motivasi eksternal. Tapi menumbuhkan motivasi internal itu juga nggak bisa instan, butuh namanya sebuah proses, butuh namanya bencana dan lain-lain. Nanti pasti muncul motivasi internal. Murid kita juga gitu, nggak bisa rasakan gini-gini, nggak bisa. Tetap sebuah proses, semuanya adalah proses. Next Pak. Yes. Sekarang saya tanya dulu, ini ada 1, 2, 3. Ketika tindakan guru mencatat 100 kali hukuman konsekuensi ya, ini hukuman tahu ya, tahu bedanya hukuman sama konsekuensi, tahu. Yang lainnya tahu apa enggak? Ini nggak tahu nggak apa-apa. Hukuman sama konsekuensi tahu? Mungkin masnya bisa dijelaskan dulu. Nah, tidak apa-apa. Di sini belajar seneng-seneng bonusnya oke. Roti, monggo Pak. Ini pendapat saya ya. Iya. Mohon maaf nggak ada latar belakang. Kalau hukuman itu lebih ke kalau konsekuensi lebih ke akibatnya. Kalau hukuman itu sesuatu yang dilanggar itu harus dihukum. Jadi terima kasih Mas. Akan terima saya. Hukuman itu secara tiba-tiba sampai terlambat. Sampai terlambat jauh. Ayo. Ini konsekuensi ada namanya sebuah pilihan sampai terlambat ya harus ini. Jadi masih ada sebuah ikatan. Mencatat 100 kali ini juga pernah saya lakukan. Di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ayo dulu. Hukumannya, oke. Lari mengelilingi lapangan basket, lapangan sepak bola ini basket. Lapangan sepak bola 2 kali karena terlambat dari sekolah. Konsekuensi mau apa hukuman? Konsekuensi ya, C. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita lihat jawabannya sama. Apakah cocok? Masih oh segera Bu Fitri. Wis bahagia Bu Fitri. Bahagia. Wis kok enggak bahagia mulia. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Mencatat 100 kali hukuman. Hukuman itu tidak ada enggak ada nyambungnya Pak. Mengiling hukuman. Murid diminta push up hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja
konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh hukuman. Yang perlu saya tekankan, next Pak. Jadi, ketika sekolah kita sudah menjadi sekolah penggerak atau menganut kurikulum merdeka, semuanya saya juga belajar. Bahasanya di sekolah sudah nggak ada namanya hukuman, elek-elek namanya konsekuensi. Jadi guru seorang tahu. Nah, jadi diingatkan, misalnya saya juga, sudah nggak ada hukuman konsekuensi. Kenapa? Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman. Biasanya spontan murid takut, memaksa murid membenci peraturan, dan murid menjadi rendah diri dan konsep diri buruk. Jadi hukuman itu intinya menakutkan. Kalau konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan. Murid akan menghormati peraturan dan konsep diri baik. Jadi Ismarian dan lainnya dan saya Pak Gofur. Nah, jadi kita terapkan ketika ketemu anak dan lainnya, bukan hukuman tapi konsekuensi. Karena apa? Hukuman itu sudah bersifat menyakitkan. Kalau konsekuensi berarti ketika melakukan tindakan berarti ada namanya, ada sebab, ada akibatnya. Jadi ketika kita menuntut, kita kembali lagi yang tadi katakan, menuntut anak sesuai pola zaman, tetap ada namanya konsekuensi. Tidak bisa kita bebaskan, karena nanti tetap indikatornya adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia juga ada namanya aturan. Next. Nah, restitusi ini yang sudah saya lakukan, sedikit restitusi yang terakhir nanti adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif itu bersama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bukan kata-kata saya ya. Tapi saya setuju ketika restitusi itu tapi lama, nggak bisa sama ketika mengajak anak, tapi harus dipilih restitusi. Uangnya sing terlambat 200 mau sama restitusi situ modal. Jadi ada namanya pilih restitusi itu menciptakan sebuah kondisi bagaimana siswa itu bisa nyaman ketika melakukan kesalahan, dia menyadari dan dia bisa membuat solusi, tidak melakukan kesalahan itu kedua kalinya dan menyadari diri sendiri tanpa kita sampai ini, tapi kita bagaimana caranya. Dan itu pernah saya lakukan, masih belum masih ada kegagalan. Jadi restitusi itu ketika cara ini gagal harus ada lagi. Jadi nggak bisa satu kali ibu. Next, ciri-ciri restitusinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu bukan menebus sampai salah untuk ini, bukan, tapi bagaimana siswa ini untuk belajar dari kesalahan, tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi bisa memperbaiki hubungan. Ada namanya tawaran, bukan paksaan. Kalau kita ada paksaan, itu masih belum namanya restitusi. Jadi ada sebuah tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Tindakannya benar atau enggak? Jadi mendasari lagi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, Pak, betul, beri Pak. Jajaran.
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi selama ini mungkin saya dan tim yang lainnya, kalau saya sendiri masih mencari-cari restitusi yang baik itu bagaimana. Contohnya, kita kan anak ketika turun sepatu gak dipakai. Nah itu bagaimana? Itu juga mencari caranya ketika nggak ada guru dan tim lainnya bisa pakai sepatu. Itu perlu namanya restitusi. Karena apa? Kalau kita main hukuman, makanya saya mulai menghilangkan hukuman. Kalau bisa konsekuensi bisa restitusi. Jadi kalau restitusi itu nggak ada namanya hukum di sama pusat, tapi kita ada namanya bicara. Fokusnya bukan ke karakternya ya. Fokus adalah sebagai solusi. Fokus pada karakternya bukan tindakannya. Menguatkan karakternya yang baik. Oh sampai gini. Jadi saya kembali ke tadi ilusi kontrol. Kalau saya masih mengambil ilusi kontrol, yang mendukung namanya hukuman. Padahal ilusi kontrol itu sangat bahaya bagi murid kita. Bagi kelanjutannya. Jadi teman-teman, kalau di sekolah di Merdeka Belajar ini sudah tidak ada namanya hukuman itu menyakitkan. Kalau bisa restitusi. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau kita memahami hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri depan kelas selama jam pelajaran. Ini ketika tidak mengerjakan PR kasusnya. Hukumannya, guru menyuruh murid itu maju berdiri depan kelas selama jam pelajaran. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR saat jam istirahat. Selanjutnya restitusinya, panjang. Guru menanyakan alasannya kenapa tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelasnya, kesepakatan kelas yang dilanggar, dan membantu murid menyelesaikan masalah. Nanti kita membuat namanya keyakinan kelas. Mungkin para wali kelas di sini banyak yang wali kelas. Ini sangat perlu ketika bisa mengontrol anak kita. Ini baru kemarin saya buat untuk keyakinan kelas. Untuk tugasnya ini juga ada. Keyakinan kelas itu sebuah dari peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang pasti, kalau peraturan kelas itu kalimatnya masih dilarang membuat sampah, dilarang berkata kotor, dirubah. Nggak sama harus berkata halus, bukan gitu. Jadi mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Jadi aturan kelas, keyakinan kelas itu menganut namanya kebajikan universal. Kelas itu nilai keselamatan dan kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bermanfaat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan itu. Next Pak. Bagaimana membentuknya keyakinan kelas? Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal
dibuat dalam positif, bentuk positif, hendaknya tidak terlalu. Yang pertama ya, ada yang sudah melakukan keyakinan kelas. Sudah apa belum? Balik kelas semua. Bu Hiter sih, wes bu, cabut. Enggak pernah melakukan maksudnya. Pernah melakukan. Keyakinan kelas. Kalau melakukan sebelum, tapi sudah pernah tertulis iya. Keyakinan kelas itu kita yang buat atau murid yang buat? Sebuah kesepakatan. Itu muncul dari kita atau muncul dari siswa? Dari siswa. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya menak mewali kelas. Nanti hubungannya dengan segitiga institusi tadi. Ketika kita membuat keyakinan kelas, yang pertama mungkin yang kelas baru dan nanti. Pertama adalah waktu masuk awalan pelajaran tahun ajaran baru itu sangat masuk membuat sebuah keyakinan kelas. Pertama sama tanya, biar kelasnya sampai bisa nyaman, enak, apa yang harus kita sepakati? Misalnya zaman punya kertas merah sama nasi, silakan ditulis, ditulis. Setelah ditulis, misalnya kalau belajar tidak boleh rame, habis itu ditulis, jangan buat kolom kebajikan universal itu. Nah, nanti sendiri kebajikan keselamatan, misalnya sama di situ butuh namanya menghormati, tulis menghormati. Butuh namanya kesehatan, tulis kesehatan. Bagi tiga, nggak usah banyak-banyak. Habis itu sudah dikumpulkan di kertas, setelah itu ditaruh di video, membuat sampah pada tempatnya. Berarti apa kebajikan universalnya apa? Kebersihan, kenyamanan. Oh, tidak boleh rame. Tidak boleh rame masuk ke tidak boleh rame masuk kebajikan apa? Kenyamanan, ketenangan, seperti itu. Tapi kebajikan universal masuk keyakinan kelas tidak boleh ada kata dilarang. Nah, misalnya dilarang buang sampah sembarangan, harus dirubah menjadi keyakinan kelas dan kebijakan universal, berarti membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh nyontek. Kalau dirubah menjadi kebajikan universal apa? Dirubah kalimat keyakinan kelas. Mengerjakan dengan jujur. Kelas bisa nggak berubah? Bisa. Semester 1 sama semester 2 berubah bisa. Atau habis BTS berubah bisa. Jadi keyakinan kelas. Habis itu nanti setelah keyakinan sekolah, kata aturan kayak gitu Pak Gubernur, dilarang membawa. Pokoknya kata-kata dilarang dirubah semua. Membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Jadi kalimatnya adalah kalimat positif. Next. Selanjutnya yang keempat, tinggal 2 materi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir ada segitiga institusi. Mumpung nanti ada BK, kita belajar segitiga institusi di sini. Coba jadi siswa coba jadi gurunya. Ya. Oke, lanjut. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan sekolah, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, ada ibu kokono hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, itu adalah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Next, kebutuhan dasarnya apa saja? Nah, bertahan hidup,
bertahan hidup orang baik, keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki dan lainnya. Cinta kasih diterima. Nah, ada namanya kesenangan, penguasaan, kebebasan. Jadi kebutuhan dasar itu ada, siswa itu juga punya kebutuhan dasar. Contohnya sekarang kita anak yang sering melanggar, pasti nanti hubungannya ada namanya kesenangan, cinta kasih. Jadi cinta kasihnya kurang, maka dia melakukan tindakan yang di luar itu. Next, kebutuhan bertahan hidup. Yang dimaksud kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologisnya adalah sebagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dan nggak usah digantikan ya, ini next kasih sayang dan rasa diterima. Ini siswa kita juga perlu namanya kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan di kelompok di mana kita bergabung. Jadi kasih sayang itu sangat penting. Rasa diterima di kelompok kita itu juga penting. Bayangkan sampai ngumpul gak dikasih sayang, gak diterima, perasaan sampai ini, perasaan ini pasti ada nanti kita keluar dari nilai-nilai kebajikan. Next, ada namanya rasa untuk menjadi penguasa. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Kalau dia tidak diakui, ketika kebutuhan dasarnya penguasaan itu, pasti nanti akan melanggar. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompeten diakui, dihormati. Jadi kebutuhan penguasaan itu sangat-sangat dibutuhkan. Walaupun ada yang ngomong saya nggak butuh, ya pasti butuh. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Next, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kadang ini yang kita sering lupakan, bahasanya siswa kita adalah mempunyai kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan dan mereka perlu banyak gerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Itu sebuah kebebasan. Terutama ketika kelas 9, kelas 7, atau kelas 12, kelas 11 itu pasti nanti ingin mempunyai kebebasan atau kebutuhan yang lebih. Next, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, guyu itu yang kebutuhan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ingin dilakukan. Lanjutnya Pak. Nah, ini pendapatnya menyatakan dasar itu seolah teori. Nah, menyatakan bahwasanya kapasitas untuk berubah adalah ada pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi ketika kita tahu murid kita yang sering melakukan hal yang keluar dari kebajikan universal, jadi kalau kita tahu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, untuk mencari solusinya insya Allah mudah. Misalnya hari ini kok terlambat, oh sih gara-gara terlambat. Jadi kadang keterlambatan kan jadi kebiasaan.
Ketika kebutuhan dasar itu tadi, habis itu ada namanya memiliki 5 posisi kontrol. Teman-teman atau murid para dewan guru mempunyai posisi kontrol, sangat tinggal pilih ketika murid kita melakukan tindakan yang salah, kita dijadikan yang mana, sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah pada murid, atau kita menjadi teman, atau kita menjadi pemantau, atau kita yang menjadi manajer. Dari 5 ini mana yang terbaik? Next. Ketika menjadi posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal kayak tadi. Oh sama harus hari ini. Itu sebagai penghukum. Oh sama tidak membawa sepatu hitam, sama dilarang memakai sepatu sehari ini. Jadi itu sebagai hukuman. Kita sebagai posisi seperti itu. Nah, ciri-cirinya ketika kita menggunakan posisi kita sebagai posisi penghukum, ciri-cirinya ada pasti kita akan suaranya tinggi, dan dampaknya murid kita akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam atau membenci guru itu. Kalau seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia itu. Nah, ketika ini jauh berarti saya masih dari tahap ini, tapi ini sangat beresiko. Tapi kita sering menggunakan posisi sebagai penghukum. Next, selanjutnya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Biasanya gimana? Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Oh, lembut itu luwih bahaya. Pembuat merasa bersalah dengan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya kata-kata ini, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, walaupun tidak ada namanya saya kecewa saya membuat kamu merasa, tapi ketika kata-kata ini keluar pasti siswa itu akan merasa bersalah, pasti. Sampai pakai gimana tambah kata-kata terakhir, ada tambah ngejar sama gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, pasti nanti bersalah. Nih mentalnya nggak kuat, jelas nangis. Next Pak. Dan dampaknya dan ciri-cirinya ada suara mengas halus, bahasa tubuh merapat pada anak dan seterusnya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukuman, karena ini main emosi yang kita tanamkan pada murid. Akan karena berapa di dalamnya murid menahan perasaan, tidak seperti posisi penghukuman, di mana anak bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba meletus ya. Kalau anak sudah merasa bersalah, efeknya itu lebih besar daripada anak yang kita hukum. Kita menjadi seorang penghukum tadi. Next. Yang 3, posisi kontrol. Teman-teman sering memposisikan ini. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, tapi menjadi contohnya apa? Ayo bantulah jadi bapak ya. Besok sudah Milo, ayolah kasih samanya. Nah, kayak gitu. Ya sudah kali ini tidak apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kayak gitu. Jadi intinya kalimatnya masih mengatakan sebuah pertemanan. Network ciri-cirinya sama, akrab, dan
murid dampaknya murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Dampak negatifnya murid menjadi tergantung pada kita. Itu hal lain mungkin timbul, ada murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain. Efeknya cuma itu. Ini sampai dulu, saya ini tentu tidak ada merasa yang bisa sakiti. Nah, posisi kontrol pemantau ini cuma mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, pertanyaan yang diajukan, kontrolnya apa ya? Kan pasti pertanyaan itu ketika kita posisinya adalah sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kayak gitu. Pertanyaannya seperti itu. Sebab kita sebagai pemantau. Dan ciri-cirinya, efeknya apa? Ada suara datar, bahasa tubuh formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Jadi pemantau ini ketika ngobrol sama semuanya pasti dia punya buktinya, datanya. Enggak sembarang ketika mengajukan pertanyaan dan lainnya pasti ada namanya pendapatnya, pasti ada namanya fakta yang diperbaiki. Lanjut, posisi kontrol manager. Nah, ini adalah posisi yang paling sempurna. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi di posisi pemantau dan dengan benar bisa dari suatu-waktu tertentu kembali pada posisi teman atau pemantau. Jadi dua posisi manajer, bisa jadi posisi teman, bisa sebagai posisi pemantau. Next. Nah, ciri-cirinya suaranya halus, bahasanya tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Tugasnya seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Oke, next. Selanjutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah puncaknya dari materi budaya positif. Segitiga restitusi itu adalah untuk menyelesaikan semua permasalahan murid. Jadi tidak ada namanya penghukuman, tapi restitusi, tidak ada namanya konsekuensi. Konsekuensi kan tetap sama terlambat harus lakukan. Tapi segitiga restitusi itu adalah kita mengembalikan anak itu dalam keadaan yang benar. Next selanjutnya. Segitiga restitusi itu tiga. Yang pertama adalah validasi tindakannya, habis itu menstabilkan identitasnya, habis itu menanyakan keyakinan. Contohnya, kayak contoh yang kemarin, coba Pak. Ini ya, saya mulai satu kasus saja. Ini evaluasi saya. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, sebenarnya tidak boleh berhadapan gini. Harus bisa samping, ya. Mungkin yang beda atau yang lainnya paham. Jadi
sebenarnya tindakan kayak gini itu salah. Karena itu masih ada namanya jarak. Jadi nanti para wali kelas ketika anak kita salah atau melakukan tindakan yang di luar nilai harus disampaikan. Nah, ini kondisi kita belum stabil, ojo melakukan sedikit restitusi. Ini makanya ini sampingan cepat ini. Jadi harus kondisi kita dulu yang distabilkan dulu untuk melakukan sedikit restitusi. Nah, yang pertama adalah apa? Tadi kembali ya. Nah, jadi posisi dulunya kalau gini itu salah, teman-teman. Jadi harus di sampingnya sedekat mungkin. Ya, jaga jarak. Ya, lanang berarti ada bahaya. Nah, oke, kita begitu dulu. Nah, tahapannya adalah menstabilkan identitas tadi dan oh, kenapa sama kok berdekat dan lainnya menstabilkan. Kamu marah itu wajar. Intinya bahasanya tindakannya itu wajar. Tapi nanti tetap karena apa? Menstabilkan identitas itu sangat perlu. Kalau nanti kita kalau ini pasti nanti akan muncul namanya berbohong. Percaya nggak percaya itu pasti terjadi. Tapi bagaimana kita apa ya? Oh kenapa? Misalnya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Iya, terlambat itu ya namanya manusia nggak sempurna ya aja. Sama ikuti alurnya. Nanti Pak, apakah melakukan sedikit restitusi itu satu kali berhasil? Belum tentu. Anak ini cukup 2 kali, belum tentu anak yang satunya 2 kali berhasil. Betul Pak, dan yang lainnya. Jadi Ismail pasti paham bagaimana untuk itu. Jadi kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kegiatan tindakan sama tadi apakah sudah dengan keyakinan kelas? Oh nggak sesuai karena saya marah-marah dan lainnya. Nah kalau keyakinan kelas apa? Saling menghormati Pak, bla bla bla. Nah ini validasi tindakan seseorang. Nah, menanyakan keyakinan tadi. Nah, tapi kembali saya tadi menanyakan keyakinan itu soal tindakanmu sing salah ya, tindakan itu apa salah enggak? Oh salah Pak. Di situ kita menanyakan apakah itu tindakan sama sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas itu mudah makanya. Oh enggak sesuai Pak. Nanti oh kalau enggak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti bagaimana caranya bisa sesuai? Oh saya harus datang lebih pagi Pak, saya nggak harus berdandan dan lainnya. Oke ya, itu saja. Saya mungkin cuma butuh satu mumpung kita membuat sedikit restitusi antar siapa muridnya 1 sampai dapat laporan. Misalnya waktunya pelajaran Miss Anja siswanya tidak pernah masuk pelajarannya Miss Anja, monggo gurunya yang melakukan sedikit restitusi Bu Maria, ada Bu Maria. Siapa yang mau jadi muridnya? Miss Tugu. Kasusnya yaitu anak ini ketika waktunya Miss Anja tidak pernah masuk, izin ke belakang terus. Ya, oke ya. Siap? Menstabilkan identitas itu menanyakan, oh kenapa sangat sering keluar, nggak mengikuti. Nah, kan dia kan masalahnya kan nggak mengikuti, sering izin keluar ke belakang. Jadi okay. Ini belajar nggak ada salah, nggak ada, pokoknya nggak ada salah, semuanya benar, namanya belajar. Oke, siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Oke, Mbak Tugu. Ya, silakan. Oke. Mbak Tugu, gimana kabarnya hari ini? Lumayan Bu. Lumayan naik maksudnya. Ya, kenapa? Ya,
Oke. Apalagi pelajarannya Miss Anda itu saya muang luar biasa. Iya. Jadi karena tentu akhirnya ke kamar mandi terus harus kembali gitu ya. Iya, karena kalau balik lagi ngantuk lagi. Nah, sekarang gini, Ismail tanya. Dengan tidak mengikuti pelajaran, apakah ini benar menurut Mbak Dwi? Enggak benar. Berarti itu tindakan yang kurang benar nih, yang harusnya dirubah nih. Iya. Nah, tindakan Mbak Suhu yang sering tidak mengikuti pelajarannya Miss Anja, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kesepakatan yang sudah dibuat dengan Miss Anja? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Harusnya seperti apa yang sesuai? Harusnya mengikuti pelajaran dengan baik sama Supaya mendapatkan ilmu juga. Iya. Berarti sekarang Mbak Tuhu sudah paham deh bahwasanya belajar itu penting gitu deh. Tapi saya ngantuk Oke. Perihal ngantuk sekarang saya tanya, Mbak Tuhu biasanya tidurnya jam berapa? 12. Jam 12. Itu ngapain saja? Oke. Sangat bagus itu kalau drakor ya. Lagi suka-suka dan ganteng gitu drakornya ya. Oke. Kepengen punya kayak gitu juga pasarannya. Oh iya. Drakor memang tidak semua drakor itu tidak mendidik, ada juga drakor yang mendidik nih. Nah, tapi ketika misalnya dengan menonton drakor kok membuat Mbak Tuhu mengantuk ketika di jam pelajaran Miss Anjar, sehingga itu menentang dengan keyakinan kelas, itu baik untuk dilakukan lagi atau tidak menurut Mbak Tuhu? Ya nggak bagus sebenarnya. Jadinya saya tinggal pelajaran. Itu yang saya rasakan kalau ulangan jadinya saya nggak bisa. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang perlu dilakukan Mbak Tuhu? Mengurangi drakor. Mengurangi drakor, boleh nonton drakor tapi harus tahu jam, berarti gitu nih. Iya. Oke, berarti sudah paham apa yang harus dilakukan ke depannya. Iya. Mulai hari ini berarti harus rajin lagi selalu mengikuti pelajaran Miss Anja. Gitu deh. Iya. Jangan laporan mengantuk, izin ke kamar mandi, berarti begitu nih. Baik. Terima kasih untuk Mbak Tuhu hari ini. Terima kasih Bu. Semoga jadi anak yang baik. Iya. Oke, kita beri applause dulu. Ini musik buat kita Kita bulan dan bujuk ya apa? Kan sampai dia bisa menstabilkan emosi. Alhamdulillah. Itu salah satunya. Bagaimana? Posisinya dari pilihan posisi tadi, Bu Marinya sebagai penghukum atau pemandang, posisinya sebagai apa? Dari 5 tadi, karena ada penghukum, merasa yang salah, yang ketiga teman, apa? Pemantau, nah, manajer, sebagaimana? Apa? Sebagai manajer. Jadi keyakinan kelas apa Mbak? Sudah ada apa? Buktinya apa? Ngomong besar, apa izin menanyakan keyakinan kelas? Bu Aulia, buktinya apa? Tadi dari yang sudah ditampilkan oleh Miss Mariam dan Miss Tuhu, tadi ketika Miss Mariam menanyakan tindakan seperti Miss Tuhu ketika meninggalkan pelajaran dan tidak mengikuti pelajaran karena ngantuk, itu ditanyakan kembali apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya atau belum. Oke, benar ini sih. Nah, kita beri kelas untuk Bu Aulia, luar biasa. Terus mulai ngantuk ini, ganti tadi. Next. Oke ya, jadi refleksi sekarang. Nah, refleksi. Sekarang dari yang tadi, ini butuh 2 saja. Atau teman-teman, dari yang saya sampaikan dari awal mulai kita apa disiplin, soal hukuman, sekarang nggak ada kata-kata hukuman, sangat hanya konsekuensi. Sekarang hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Monggo dari teman-teman saya.
Satu aja nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Made, hari ini kita belajar bahwa sebagai guru kita itu sangat penting dalam menanamkan budaya positif, yakni nilai-nilai keyakinan dan kebutuhan kebiasaan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita sesuai kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga karakter peserta didik kita itu apa yang sesuai dengan yang dicita-citakan bangsa kita, yakni menciptakan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Untuk mencapai hal tersebut, yang zaman dulu kita itu apa-apa kalau anak harus sesuai aturan, kalau tidak sesuai itu harus dihukum, kita ubah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa kita itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita sesuaikan dengan konsekuensinya sesuai tindakan dari anak-anak kita. Dari hal itu kita bisa melakukan segitiga restitusi. Kita melakukan pendekatan kepada anak didik kita, kemudian kita tanyakan kepada mereka apakah perbuatannya sudah baik atau belum. Kalau misalnya belum baik, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi sebelum tahun ajaran baru, kita sebagai guru maupun wali kelas, sebelum mulai pembelajaran, kita bersama-sama dengan peserta didik kita untuk melakukan keyakinan kelas, sehingga pembelajaran yang kita lakukan selama 1 tahun ke depan akan lebih terarah dan meningkatkan akhlak peserta didik kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang kedua, sekarang perasaan bahagia pada perasaan apa yang muncul selama kegiatan ini setelah khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi indeksi. Ketika mendapat materi itu, yang saya rasakan itu senang karena wawasannya lebih bertambah lagi, bisa untuk mengintrospeksi diri. Sebagai wali kelas mungkin masih banyak kurangnya, jadi mungkin nanti di tahun ajaran baru juga bisa lebih bisa diperbaiki lagi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama saya sendiri, dan ini mungkin bisa menjadikan sebuah perubahan bagi sekolah atau lembaga kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.